Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, akan datang sebentar lagi suatu waktu yang sangat dinantikan oleh mereka para pecinta kebaikan. Andai mayit-mayit, bangkai-bangkai kaum muslimin yang telah ditanam di dalam kuburannya, jika mereka dipersilahkan untuk kembali ke dunia, pasti mereka akan memilih bulan tersebut. Saking banyaknya kemuliaan, keutamaan pada bulan tersebut. Maka saya, panjenengan yang masih tinggal di atas punggung bumi, belum masuk ke dalam perut bumi, manfaatkan sebaik-baiknya suatu yang diangankan oleh orang-orang yang telah ditelan oleh perut bumi. Sambutlah Ramadan dengan penuh sukacita. Sambutlah Ramadan dengan kegembiraan, di mana panjenengan kemungkinan diberikan kesempatan untuk meraih sekian pahala yang amat hebat. Sambutlah dengan takwa, dengan hati yang bersih. Ibrahim alaihissalam beribadah kepada Allah. Ketika beliau beribadah kepada Allah, maka beliau hadirkan hati yang paling terbaik. Salamun ala Nuhin fil alamin, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin, thumma aghraqnal akharin, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Keselamatan atas Nuh, demikianlah kami berikan balasan bagi mereka orang-orang yang baik. Sungguh Nuh alaihissalam termasuk hamba kami yang beriman. Yang tidak beriman kami tenggelamkan mereka. Dan di antara keturunan Nuh alaihissalam adalah Ibrahim alaihissalam. Seperti apa ibadah beliau? Dia datang menghadapku dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan. Dia mengagungkan Allah, tapi di sisi lain dia mengagungkan sesuatu seperti dia mengagungkan Allah. Allah disamakan dengan makhluk, Allah nggak mau. Syirik atau hati yang kotor daripada kotoran-kotoran penyelewengan atau permusuhan, hati yang kotor dengan kebencian, kedengkian, maka hilangkan itu semua. Apakah Anda bisa bernikmat-nikmat dengan tilawatul Quran?
Apakah Anda bisa bernikmat-nikmat dengan qiyam lail bersama kaum muslimin, salatul tarawih, sementara Anda masih menyimpan dendam, menyimpan perselisihan, menyimpan permusuhan terhadap tetangga Anda, terhadap saudara Anda? Tidak. Anda tidak akan bisa merasakan manisnya bacaan Quran, nikmatnya berpuasa, nikmatnya sholat berjamaah bersama kaum muslimin, kalau Anda masih menyimpan permusuhan. Anda satu atap, tapi di samping Anda ada orang yang tidak Anda cintai. Ada seorang yang Anda masih bermusuhan dengannya. Kan gak nikmat ibadahnya. Maka bersihkan hati tersebut. Jangan sampai kotoran-kotoran hati tersebut menodai kesucian bulan Ramadan. Datanglah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih akan memberikan manfaat buat harta panjenengan. Allah mengatakan, Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari pertemuan kalian dengan aku adalah hari di mana duit, aset, rumah, harta, mobil, kendaraan, apapun yang kalian miliki, nggak ada manfaatnya di sisiku. Allah nggak butuh itu semua. Kau datang menghadapku seperti kau keluar dari rahim ibumu. Apa yang kau banggakan? Kau nggak punya harta. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Harta tidak lagi bisa memberikan kecukupan untukku. Jabatan sirna, sudah selesai. Jangankan akhirat, di dunia pun statusmu sudah menjadi pensiunan. Kau bukan lagi doktor, bukan lagi dokter, bukan lagi dosen, bukan lagi perwira, pensiunan. Jabatan terakhirmu di muka bumi, rahimahullah. Ketika kau bangkit menghadap kepada Tuhanmu, apa titelmu? Abdan, hamba ketika itu. Enggak ada yang bisa dibanggakan. Wala banun, demikian pula para follower, para pengikutmu, pada bodyguardmu, anak laki-laki yang kau banggakan, enggak ada manfaatnya. Wa kulluhum atihim yawmal qiyamati abdan. Karena masing-masing kalian menghadap kepada Tuhan kalian abdan, sendirian. Seperti kau keluar daripada rahim ibumu, kau sendirian, tidak membawa sesuatu apapun pada jasadmu. Itulah keadaan kita ketika menghadap kepada Allah. Apa yang kita banggakan? Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hamba-hamba yang ketika mereka wafat, kemudian mereka dibangkitkan, mereka menghadap kepada diriku, dicek hatinya, salim, selamat dari noda-noda kesyirikan, selamat hatinya dari membenci ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat dari membenci kaum muslimin. Hati yang baik. Karena itu benahi hati panjenengan semua di dalam menghadapi Ramadan yang mulia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lissairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Bulan yang akan kita hadapi ini adalah bulannya Al-Quran, di mana Nabi SAW telah mengorbankan segala yang beliau miliki. Istri, anak beliau tinggalkan untuk menyampaikan Quran kepada umatnya. Harta yang beliau miliki beliau korbankan agar manusia menerima dakwah Al-Quran. Bahkan nyawa pun dijadikan sebagai taruhan
demi menerapkan Quran agar sampai kepada umatnya. Darah pun bercucuran perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita sebagai umatnya, kadang kita terlantarkan Al-Quran. Bahkan ada di antara hamba-hamba Allah dikasih umur 40, dikasih umur 50, dikasih umur 60, nggak ngerti bacaan Al-Quran. Apa dia nggak takut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia akan ditanya tentang usia. Kau habiskan untuk apa usiamu? Sampai-sampai nggak ngerti dengan kalamku. Sampai-sampai kau nggak ngerti tentang ayat-ayatku. Kurang 40 tahun? Kurangkah 50 tahun? Masih kurangkah 60 tahun? Mau berapa? Padahal kematian itu akan mendatangi Anda dalam keadaan Anda kadang nggak sadar. Tiba-tiba mati mendadak. Wajar kalau Rasul alaihi salatu wasallam mengadukan hal ini. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Rasul pernah berkata kepadaku, dia mengeluhkan umatnya, ya Rabbi, duhai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu, sungguh umatku telah menjadikan Al-Quran, Quran yang kau turunkan kepadaku, mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, nggak dipelajari, nggak dipahami, nggak diamalkan, apalagi diterapkan kepada orang lain, diterapkan kepada keluarganya. Wa kadzalik, demikian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang aku telah tetapkan, aku telah jadikan musuh-musuh dari kalangan para nabi. Lihat kalimatnya, orang yang tidak mau mengindahkan Quran seperti musuh-musuh para nabi. Karena tidaklah mereka para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka para musuh-musuhnya benci dengan ayat yang mereka bawa. Wa idza tutla alaihim qalu, kalau dibacakan tuh ayat, mereka berkomentar, asatirul awalin, alah cuma dongeng, berita orang-orang terdahulu, nggak ada faedahnya, yang lain saja. Mereka lebih mencari selain Quran daripada Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi mereka manusia dan keterangan-keterangan yang menunjukkan jalan petunjuk, wal furqan, dan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang jujur, mana yang dusta. Kelihatan kalau Quran dijadikan sebagai timbangan. Jemaah yang berbahagia, kita sudah menyaksikan, baik entah itu dari keluarga kita sendiri atau tetangga kita sendiri, selama hidupnya nggak pernah nyentuh Quran, selama hidupnya dibacakan Quran nggak mau dengerin pembacaan Quran. Ketika diperdengarkan Quran, dia pilih selain daripada Al-Quran. Tapi ketika mati, keluarganya minta, tolong bacakan Quran, ini sudah sakaratul maut. Loh, kemarin kemana aja kamu? Kok bisa? Ketika hidup nggak pernah nyentuh Quran, ketika hidup nggak pernah mau dengar Quran, ketika hidup sangat benci kepada Quran, ketika mau meninggal, kok dia cari-cari Al-Quran? Apalagi kalau sudah sampai kematian, dia setel Al-Quran di rumahnya. Padahal semasa hidupnya nggak pernah mau dengar Quran. Apakah Anda adil kepada Allah? Apakah Anda adil kepada Quran? Apakah Anda adil kepada Rasul Anda yang telah memperjuangkan Al-Quran? Anda telah berbuat zalim kepada Al-Quran.
Al-Quran diperjuangkan supaya Anda paham apa sih yang dimaksud, yang diinginkan sama Allah. Dia turunkan Quran, tapi Anda jadikan sebagai tanda kalau Anda sudah meninggal. Apakah Anda nggak takut ketika nanti Anda berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan itu jamaah, yuk kita berbenah. 1 bulan ini, siapa tahu 1 bulan ini yang ada di hadapan kita, jika Allah menghendaki, kita bisa masuk ke dalam bulan tersebut. Ternyata bulan tersebut adalah bulan yang paling menentukan neraka atau surga panjenengan. Panjenengan membawa hati yang baik, mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Al-Quran yang sebentar lagi akan menghampiri diri-diri panjenengan. Anda berupaya untuk mencoba memahami apa sih yang Allah inginkan dari Dia menurunkan Al-Quran. Jika memang Allah takdirkan panjenengan mati pada tahun ini, tapi panjenengan sudah menyiapkan bekal, sudah ada usaha dengan membawa hati yang baik, membawa hati yang bersih, berupaya ingin memahami Al-Quran, coba untuk mempelajarinya, memahaminya, mencoba untuk mengamalkannya. Kemudian ternyata ketika iman panjenengan sedang tinggi, Allah panggil panjenengan, maka sungguh tidak ada yang sia-sia ketika itu. Meskipun mungkin panjenengan belum hafal Quran, meskipun mungkin panjenengan belum paham Quran, meskipun panjenengan belum sempat mengamalkan Quran, tapi kalau panjenengan mulai detik ini ada upaya ingin memperbaiki diri, ingin berupaya coba untuk memahami Quran dan kelak akan mengamalkannya, maka niatan-niatan tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu jamaah yang berbahagia, jadikan Ramadan ini sebagai bekal yang terbaik untuk Anda agar bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa khalilina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.